Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan al-ustaz yang sama-sama kita muliakan. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berada dalam rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini, malam yang ke-9, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rasmi STH dengan judul Revitalisasi Iman. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahman beserta jajaran kepengurusannya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia Ramadan 1446 Hijriah beserta anggotanya. Yang mana Pak Ketua Ramadannya, Pak? Oh, Pak. Ketua Ramadannya mana nih? Kemudian yang kita hormati, yang kita muliakan para alim, para ulama, orang tua kita yang ada di komplek perumahan kita ini. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu serta remaja dan remaji dan adik-adik sekalian yang hadir pada malam yang ke-9 bulan Ramadan tahun ini. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih mengantarkan usia kita Ramadan tahun ini. Banyak orang yang Ramadan tahun kemarin samping kita sholat tarawih, tapi Ramadan tahun ini dah duluan. Duluan kemana? Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita masih sehat. Sehat, Pak? Bapak sehat? Ibu sehat? Berapa cabai sekilo tadi? Oh, nak belajar ini. Oh, belajar. Dan alhamdulillah kita masih sehat dan masih sempat. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita dapat memotivasi kita dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam rangka untuk kebaikan. Semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik jika kita bandingkan dengan Ramadan yang telah kita lewati. Amin. Kemudian jangan lupa kita berselawat beserta salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habibullah. Baik, Bapak dan Ibu jemaah tarawih yang kami muliakan, sebahagian masjid kami jumpai
ada kertas yang bertulisan ceramah paling lama 15 menit. Ya karena memang begitu juga anjurannya dari IKMI. Tidak usah lama-lama. Nanti bosan jemaah tuh. Nah, ya bagi kami penceramah lebih singkat lebih suka kan. Jika perlu 7 menit. Ya, amplop kan segitu juga isinya. Oh, enggak setengah jam ceramahnya tambah isinya nggak ada cerita tentang ilmu lah. Nah, jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Judul pada malam yang ke-9 yang telah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru. Saya tadi pinjam judul ini. Kenapa saya pinjam judul dia protokol tadi? Karena takut salah baca. Nah, ya. Judulnya kalau kita lihat revitalisasi iman. Nah, biasanya kayak ada revitalisasi ekonomi gitu kan. Nah, sekarang iman. Ya. Yang pertama yang perlu kita pahami itu, kadang-kadang kita sering menyebut kata-kata itu, tapi kita nggak paham dengan apa yang kita katakan. Nah, kita sebut namanya revolusi, revolusioner kita tanya, apa revolusionernya? Entah bukan bacanya. Nah, jadi revitalisasi ini maknanya adalah menganggap perlu, menganggap penting sesuatu. Nah, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah tentang perkara iman ini? Jadidu imanakum. Nah, perbaharuilah iman kamu. Dengan apa? Dengan sering dan selalu mengucapkan La ilaha illallah. Oh Pak, perbaharuilah iman kamu ini kata Nabi, bukan berarti konsep iman itu kita ganti. Tapi dalam arti kata, di satu sisi hadis Nabi itu katakan, apa kata Rasulullah SAW? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu dia kadang-kadang naik dan kadang-kadang iman itu tuh turun. Kapan iman kita naik? Apabila kita sering dan selalu melakukan amal soleh. Kapan iman kita itu turun? Apabila kita selalu melakukan dosa dan maksiat. Turun iman kita, Pak. Dan Bu, iman ada kalanya naik, ada kalanya turun. Maka dari itu perbaharui iman kita, karena iman itu sangat penting. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan hendaklah kamu khawatir meninggalkan anak keturunan di belakangmu dalam keadaan di'afa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Khawatir kita hendaknya meninggalkan anak keturunan di belakang kita dalam keadaan lemah. Apanya yang lemah? Imannya. Bu, kalau anak kita pulang sekolah sampai ke rumah, apa yang kita tanyakan ke dia yang pertama? Lamakan wahidung, lamakan kaudi, lamakan kaupiek. Ini kita tanyakan. Nah, jarang di antara kita yang bertanya. Ketika waktu sholat masuk, anak kita pulang sekolah, jarang kita tanyakan, udah sholat? Nah? Udah sholat sayang? Jarang kita bertanya perkara ini. Dan kalau kita lihat nabi-nabi terdahulu, apa nasihat dan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada anak-anaknya? Wahai anakku, kata para nabi, setelah ayah ini nanti meninggal, mata budu nabi ba'di, apa yang akan kalian sembah? Oh Pak, lamati ayah bisuna, apa yang akan kalian sembah? Nah, nih yang dia tanya. Kalau kita hari ini apa yang kita tanyakan nabi kita? Oh nah, kok sampai lah ya mati besok, kok sampai lah mak mati besok, apalah kan kalian makan besok lah. Dan, powi
ini udah pernah nggak Pak? Udah ada lebih dari berpowi. Jarang kita yang bertanya tentang perkara hati, perkara iman. Tapi yang selalu kita tanyakan perkara powi. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman itu tidak akan tertanam dengan sendirinya mulai dari anak-anak generasi kita seperti orang membalik telapak tangan. Tidak akan tertanam begitu saja imannya, tapi perlu ada ikhtiar kita untuk menggapai keimanan kita. Itu makanya kita sangat khawatir ketika ada satu sekolah pelajaran agamanya sangat sedikit. Kita sangat khawatir dengan anak-anak keturunan kita ketika dia sekolah pergi pagi pulang sore, tapi pelajaran agamanya sangat sedikit. Maka sangat berbahagia dan berbangga hati kita ketika anak-anak di sekolah pelajaran agamanya banyak. Aku pelajaran agama Ustaz, ngaji ke ngaji. Lalu dapat ngaji dulu, masuk masuk tentara datang tes ngaji loh. Jadi dokter yang masuk datang tes ngaji loh. Apa lagi? Mau jadi PNS dia besok ada tes ngaji. Itu makanya dapatnya ngaji nanti. Nah itu makanya hari ini anak-anak kita banyak yang tak bisa mengaji. Andaikan ada, sering saya sampaikan kepada jemaah, perguruan tinggi di negeri kita ini syarat lulus masuk ke sana bisa baca Quran dengan sempurna, maka banyak anak-anak kita gagal jadi mahasiswa. Dan bagaimana iman kita bisa baik? Bagaimana iman kita bisa bagus? Ngaji kita bisa. Tapi saya yakin anak-anak kita di sini pintar ngaji semua. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Tanamkan keimanan itu dari usianya sedini mungkin. Anak orang yang sudah imannya sudah. Kalau tidak terlatih dari kecil Pak, susah. Kita jarang menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Contoh, apa yang kita contohkan dalam perkara ini? Nasihat orang tua ke anak-anaknya. Maaf Pak, saya bilang ya. Ikutin angin Pak ya Pak. Lah 9 malam ceramah Pak. Masuk masa jawab baru kali kolam berapik angin. Biasa kolanya. Ibu dia. Saya gojo bulu batu orang kecil. Alhamdulillah angin. Mudah-mudahan yang masyarakat ini dapat pahala. Amin. Sebab waktu kumpul tadi langsung sampai ke Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika anak kita berangkat sekolah, apa kata emak ayahnya? Nah, kamu kalau pulang sekolah nanti, kamu jangan mencuri ya. Kenapa Pak? Kalau kamu mencuri nanti, mau kamu ditangkap polisi? Enggak, jangan mencuri. Dengan perkembangan pemikiran anak-anak kita, kata emak ayah saya tak boleh mencuri. Kalau mencuri katanya ditangkap polisi. Berarti kalau tidak ada polisi, saya boleh-boleh saja mencuri. Ini yang dikabarkan. Kalau orang cilok kena ditangkap oleh polisi, dia ditangkap polisi. Tapi jarang kita tanamkan ke anak-anak kita. Nah, iya Mak. Pulang sekolah nantinya, kamu terus pulang ke rumah. Kalau ada jalan kurang-kurang orang merasa di jalan-jalan kamu ambil, jangan kamu curi nak. Kenapa nggak boleh curi Mak? Mencuri itu kan tak pakai modal, enak lagi. Nggak boleh mencuri. Walaupun orang tak melihat kamu, Allah Maha melihat. Malaikat Allah akan mencatat sebagai sebuah dosa untukmu. Anak kita hari ini kritis Pak. Tanya dia sama emaknya. Yang malaikat itu siapa Mak? Ya pokoknya malaikat mencatat korodonnya. Jadi kesimpulan, berarti malaikat itu sekretaris Tuhan ya Mak. Nah begitu lagi kira.
Masa malaikat sekretaris Tuhan begini? Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jarang kita memberikan nasihat-nasihat perkara-perkara tentang keimanan itu sendiri. Makanya kalau ditanya anak-anak kita hari ini, dan termasuk kita mungkin di situ, suruh bacakan rukun iman yang 63 lebihnya, Pak. Oh Pak, disuruh bacakan ke anak-anak kita 6 perkara rukun iman itu 3 yang lebihnya. Tapi saya yakin bapak-bapak dapat 6 kan? Masih dapat 6 kan? Bisa tes satu-satu? Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah keimanan yang dimaksud di sini adalah mencakup kepada rukun iman yang 6. Tak cukup hanya dengan Allah. Kita ulang balik kaji kita ke bawah. Bukan menganggap bapak tak tahu, tapi pura-pura tak tahu aja bapak. Karena keenakan bukan mungkin. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Adik-adik? Apa tugas malaikat Jibril? Hah? Oh, menyampaikan wahyu. Yang cabut nyawa siapa? Yang cabut nyawa siapa? Wah, Israel mantap. Ada pena jujur pena. Nah, ketika suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, apa kata malaikat kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu iman. Qala, Nabi berkata, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nah, yang mau 6 itu jangan sampai dadape. Bagaimana cara kita akan mengamalkan keimanan yang mencakup 6 perkara rukun iman, sedangkan rukun iman yang 6 kita nggak tahu apa yang mau kita amalkan. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti yakin kepada Allah. Bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi yang kita bacakan hadis di awal tadi, yang di iman itu la ilaha illallah, berbahagialah keimanan kamu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oh Pak, kalau kita ditanya oleh seseorang apa artinya la ilaha illallah, kita jawab apa? Kita jawab apa? Apa artinya la ilaha illallah? Ditanya kita oleh orang, apa kita jawab? Iya Pak, tiada Tuhan selain Allah artinya. Hah? Nah, kalau tiada Tuhan selain Allah, itu berarti 2 Tuhan. Tiada Tuhan selain Tuhan artinya. Jadi maknanya yang hakiki adalah tiada yang berhak untuk kita sembah, tiada yang berhak untuk kita ibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Ini tauhid kita yang menyangkut perkara keimanan kita, di mana hari ini dalam realita kehidupan kita banyak kita yang membesarkan selain Allah. Contoh, banyak kita yang membesarkan tandan sawit daripada Allah. Ya Pak, banyak kita yang membesarkan tandan sawit ketimbang Allah. Mana buktinya? Di hari Ahad pergi bapak ke kebun panen sawit terasa, dan minggu dah panen, sedang berdoa. Tak tahu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini ceramahnya yang mau saya sampaikan dulu. Udah masuk waktu sholat, dah azan di masjid. Apa kata bapak? Orang baru sholat, kita masih menerus-terus. Akhirnya jatuh tandan sawit yang semedang tua.
Semudah tiang soji itu kalau ditimbang 85 kilo, ditimpuknya itu apa? Bukan penyek itu apa, tapi nyawa-nyawa penyeknya. Kalau kita meninggal di rumah, ada harapan kita. Nah, ketika kita sakaratul maut, masih ada harapan kita, anak atau istri kita mentalkinkan kalimat la ilaha illallah ke telinga kita. La ilaha illallah. Itu kalau meninggal di rumah. Kalau mati di bawah pohon sawit, Pak, di pohon sawit, nah dulang di situ, Pak. Tak cuma orang sebelah situ sakaratul maut. Siapa yang datang? Pohon dia. Siapa yang datang? Babi. Apa kata babi ke telinga kita? Akhir mati selesai, Bapak. Bapak. Mati selesai. Kalau di rumah tadi la ilaha illallah, tapi kalau di hukum sawit babi yang mati. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya kita dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ini mesti jadi imam bagi kehidupan kita. Berbicara kita dalam hal apapun, ini standarnya. Tapi hari ini ketika disebut hukum Islam, orang sangat alergi. Ada yang bilang hukum Islam di sini. Seakan-akan hukum Islam itu merugikan bagi kita. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan meyakini sebuah kitab suci kita, sedangkan kita tak bisa baca dan jarang kita motivasi anak. Nah, kalau khatam Al-Quran walaupun satu kali bulan Ramadan ini belikan sepeda baru. Jarang. Tapi apa yang selalu kita beri motivasi? Nah, kalau sempat nilai bahasa Inggris itu 9 nanti, jalan-jalan kita Singapura. Padahal di kuburan itu besok, Pak, malaikat itu tidak akan nanya kepada kita, what's your name? Tidak ada malaikat nanya. Tidak ada malaikat. Silakan kita putar bahasa Inggris, tapi jangan lupakan Allah dan Rasul. Jangan pernah sampai kita harapkan kita belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasanya dunia. Ingin kita menguasai dunia, yang pertama kuasai bahasa. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita yang terbatas. Dan bapak-bapak pun sudah mulai panjang lehernya. Itu udah setelah ini mau ini sendiri. Nah, jadi untuk itu tanamkan keimanan kepada anak-anak kita dari usia sedini mungkin, tanamkan dari rumah kita masing-masing. Karena madrasah anak-anak kita yang pertama, sekolah pendidikan bagi anak-anak kita yang pertama, ibu dan ayahnya di rumah. Jangan harap anak kita itu akan pintar ketika kita hanya mempercayakan kepada guru, sedangkan kita tak mau tahu dengan pendidikan. Tadi ajarkan ibu, awak yang tahu, Pak. Saling berlomba-lomba kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak dan cucu kita, karena parahnya mengalir terus. Nah, kita ajarkan Al-Fatihah ke anak-anak kita. Besok ia bawa sholat Al-Fatihah itu. Selagi Al-Fatihah itu dibaca, insya Allah ibarat duit, Pak, transfer pahala itu masih dapat kita, walaupun kita sudah meninggal. Diajarkan Al-Fatihah itu ke orang lain lagi, kita terus dapat transfer pahala. Ikut ke Ustaz tadi, apa belajar Al-Fatihah ke Ustaz? Ya Ustaz tanya pahala. Sudah dapat upload, dapat pahala lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mulai dari rumah kita masing-masing, tanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Dan itulah yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan setidak-tidaknya dapat memotivasi kita untuk menanamkan perkara keimanan ini terhadap anak-anak kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan santapan Ramadan Ramadan tadi. Semoga mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya bacakan laporan keuangan Ramadan di Masjid Al-Rahman sampai jam malam kemarin. Jumlah uang infak masjid 241.000. Jumlah infak anak yatim 231.000. Untuk petugas sholat tarawih pada malam ini, Imam Ustaz Beni Pasaribu, Bilal Bapak Yasmi Yusuf. Untuk jadwal konsumsi sahur malam ini, Bapak Indra Beri dan Doni Putra. Untuk jadwal konsumsi buka besok sore, Bapak Nanang, Bapak Syahrul, Bapak Jasman, Bapak Partianto. Waktu imsak besok pagi 4:57 waktu Indonesia Barat. Waktu berbuka besok 18:31 waktu Indonesia Barat. Petugas protokol besok Saudari Febi. Dan selanjutnya jadwal kuliah subuh besok pagi disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Sanusi Lubis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.